wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Susilowati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Niwayan Asih Suprihatin. Percakapan ini kami lakukan dalam rangka memenuhi aksi nyata Modul 2.3 percakapan atau coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, mari kita saksikan bersama percakapan kami. Selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat, baik selalu. Baik Bu Wayan, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Bu Wayan sudah akan melakukan pembelajaran di kelas, Bu Wayan akan mengetahui lebih rinci. Saya juga akan mengetahui lebih rinci bagian-bagian mana yang akan ditebalkan, kemudian apa strateginya, model pembelajarannya, dan lain sebagainya. Ya. Baik Bu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaan pertama Bu, dalam pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Wayan lakukan? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati cerita, siswa menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui dengan tepat. Kemudian nanti dengan bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam sebuah lagu. Seperti itu. Jadi nanti dalam pembelajaran yang akan Bu Wayan lakukan ada 3 tujuan pembelajaran yang utama ya Bu ya. Dari ketiga tujuan pembelajaran ini, materi mana yang akan Ibu tekankan atau lebih ditebalkan? Materi yang lebih saya tekankan dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut nanti pada bagian yang kedua Bu. Jadi tentang bilangan cacah. Seperti itu. Jadi materinya yang nanti akan lebih ditekankan adalah tentang bilangan cacah. Iya, betul. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, apa yang Ibu harapkan? Baik, dari tujuan pembelajaran tersebut, saya berharap dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif tentunya ya Bu, dan dapat membantu siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka sehingga nanti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Jadi intinya Ibu mengharapkan nantinya dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Iya, betul. Kemudian untuk area pengembangannya Bu, nanti dalam pembelajaran Bu Wayan, area pengembangan mana atau yang seperti apa yang ingin dikembangkan? Baik, untuk area pengembangannya, saya ingin melakukan area pengembangan yang berpusat pada murid dengan menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan efektif tentunya. Jadi Ibu ingin nantinya anak-anak itu merasakan pembelajaran yang nyaman, kemudian pembelajarannya yang efektif sehingga materi pembelajarannya dapat diserap dengan baik oleh murid-murid. Iya, betul. Kemudian Bu Wayan, dalam melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu laksanakan? Baik, untuk model pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang lebih menekankan keterampilan secara mandiri pada proses pembelajaran dan pengalaman langsung. Jadi nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Iya. Untuk model pembelajaran tersebut, strategi pembelajarannya seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Baik, untuk strategi pembelajarannya, saya akan lebih menekankan, mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Untuk diferensiasinya lebih pada diferensiasi konten, ya. Proses dan produk menggunakan permainan interaktif tadi. Jadi Ibu nanti akan melakukan pembelajaran pada diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian diferensiasi kontennya itu yang seperti apa Bu? Untuk diferensiasi kontennya
nanti saya menggunakan permainan interaktifnya, Bu. Oke, permainan interaktif. Jadi kontennya nanti disesuaikan dengan minat siswanya gitu ya? Iya, betul. Kemudian untuk diferensiasi proses atau produknya seperti apa, Bu? Kalau diferensiasi prosesnya, nanti saya akan memberikan kebebasan kepada setiap murid dalam menyampaikan ataupun menunjukkan pengalaman mereka, bisa berupa tulisan ataupun gambar seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian untuk diferensiasinya tadi di proses dan produknya ada beberapa perbedaan antara siswa sesuai dengan minatnya. Iya. Oke. Kemudian untuk penilaiannya nanti bagaimana, Bu? Nah, untuk penilaiannya nanti saya akan menggunakan tes tertulis dan saya juga akan menggunakan penilaian sikap. Oke, tes tertulis dan penilaian sikap berarti Iya. observasi ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Baik, rencana yang luar biasa ini rencananya mau dilakukan di hari apa, Bu? Mungkin hari Jumat ya, Bu. Oke, hari Jumat. Baik, saya sudah mengetahui tentang beberapa hal mengenai model pembelajarannya, kemudian strateginya, dan apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajarannya dengan baik, anak-anak dapat menyerap materinya dengan baik pula, dan kita akan bertemu di hari Jumat untuk melakukan observasi. Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih Bu Wayan atas bantuannya, atas kesediaannya untuk menjadi rekan saya, rekan yang saya amati. Semoga kita dapat melakukan semuanya dengan baik. Baiklah, itu tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Wayan. Nanti kita sambung dengan observasi di kelas Ibu Wayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
belajar mengenal pecahan ya. Nah, hari ini kita akan belajar, nanti kalian belajar menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks nanti kalian diharapkan dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat ya. Kemudian yang kedua, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan cacat yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, kemudian yang ketiga, dengan bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sudah siap belajar belum? Sudah siap belajar? Ibu minta tolong sama Faiza, coba dibaca yang ini, yang ayah membaca. Ayo. Ya. Setiap ayat berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Iya, cukup. Terima kasih Faiza. Coba dengarkan. Kita belajar
Oke, banyak sekali ya yang suka ya. Silakan Lilia, boleh dilanjut. Tadi sarapan pakai telur ceplok sama nasi goreng. iya, itu saja. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Lilia. Coba sekarang Ibu lihat yang gambar. Oh, gambarnya bagus-bagus. Coba Ibu lihat siapa ya? Coba Salwa, maju ke depan Salwa. Ayo nak, sini. Gak apa-apa, yang semangat. Ya, Salwa hanya ceritakan aja, sebutkan aja ini gambar apa. Gambar Salwa bagus sekali. Coba, iya dipegang hasil karyanya. Tadi Salwa sarapan apa? Pakai telur. Mana gambar telurnya? Oke, terus ini apa? Wortel. Salwa juga sarapan pakai wortel. Wortel itu termasuk makanan sehat atau bukan? Kenapa disebut makanan sehat? Karena mengandung vitamin. Vitamin apa? Vitamin A. Vitamin A ini baik untuk kesehatan mata. Oke, terima kasih Salwa. Tepuk tangan untuk Salwa. Sudah siap belum? Sudah. Oke, dengarkan, perhatikan. Ibu tuliskan di papan tulis dulu, adik. Konsentrasi nanti ya. Nanti kalian tentukan sendiri bilangannya berapa yang hasilnya sudah diketahui. Oke, ingat di papan tulis. Nanti ini yang akan kalian tuliskan. Nah, coba dengarkan. Misalnya seperti ini ya. Aku adalah hasil penjumlahan dari bilangan 40. Bilangan berapakah aku? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Oh, aku coba Clara. Bilangan dari yang hasilnya 40, dia bilangan berapa? Ayo. 20 ditambah. Oke, betul ya? Ada yang punya jawaban lain tapi jumlahnya 40? Adit, boleh Adit, silakan Dit, maju Dit. Tulis dulu. Ini selain 20. Ayo. 25 dan 15. Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adit sama Clara. Silakan kembali seperti posisi yang tadi. Ini Ibu buatkan lagi. Nanti melalui permainannya kalau mau maju ya. Nah, Ibu buatkan dulu. Nanti kalau salah, dengarkan ya. Kalau kalian berhasil dengan benar, nanti Ibu kasih permen. Tapi kalau jawabannya salah, permen itu harus kamu bagi dengan temannya yang lain. Boleh siapa saja. Ya, seperti itu ya. Oke. Coba semuanya duduk dulu sambil Ibu menulis. Silakan semuanya duduk dulu. Ibu nulis di papan. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Senang. Ayo, kalau gitu semuanya berdiri seperti tadi yang Ibu ajarkan. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Coba agak kesini sedikit biar tidak bersentuhan dengan bangku, biar tidak ada yang terluka nanti. Stop. Nah, yang Adit sama Salwa nggak bersentuhan nggak apa-apa ya, karena nggak apa-apa kalau ini Faiza sama Fani juga nggak apa-apa. Yang penting jalannya bareng ya. Sudah siap belum? Ingat kaki kiri dulu yang dicoba ya. Iya, kalau Ibu belum bilang buat nih kanan, kalau Ibu belum bilang itu masih jalan lagi, masih ulang, itu aja yang diulang ya. Sudah siap belum? Sudah. Baik. 1, 2, 3. Ayo main-mainan, buat lingkar-lingkaran, ayo main-mainan, buat lingkar-lingkaran, buat lingkaran 3. Ayo kalian coba. 1, 2, 3.
Nah, dengarkan ya. Tadi temannya sudah menuliskan ini, sudah mengerjakan, tapi ada yang belum selesai. Tidak semua nomor, ya. Nah, sekarang kalian lihat di papan tulis ada 10 pilihan soal. Kalian boleh pilih 5 soal, kemudian kalian kerjakan. Boleh soal yang mana saja? Iya, ditulis di buku kalian. Ayo. Dari semua ini boleh pilih yang mana saja. Bebas. Boleh dari nomor 6 sampai nomor 10 boleh, atau dari nomor 1 sampai nomor 5 boleh. Ya. Boleh. Silakan. Iya, boleh. Boleh. Ya. Boleh. Ayo, cepat cepat, Ibu kasih waktu. 10 menit selesai. Iya, seperti itu. Tulis yang rapi, konsentrasi. Bilangan berapakah yang menghasilkan, yang jumlahnya sudah diketahui, seperti yang ada di papan tulis. Ya. Ayo. Lima saja, paling sedikit 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Bisanya baca? Iya, boleh. Yang penting hasilnya yang sudah diketahui ini. Misalnya yang 90, boleh dia 30 ditambah 60. Seperti itu. Ayo, coba sambil dihitung. Yang 60 boleh. Boleh 10 ditambah 50. Kemungkinan berapa bilangan yang hasilnya yang sudah diketahui itu? Iya. Ayo. Jadi setelah selesai belajar hari ini, Lana, bagaimana perasaannya, Lana? Senang. Tutangnya kenapa, Lana? Seru. Oke, sekarang bertanya lagi sama siapa ya? Sama Adit. Bagaimana perasaannya saat ini, Dit? Bahagia. Bahagianya kenapa, Dit? Duduk dulu ya. Karena belajarnya seru. Oke, coba. Percakapan pasca observasi ini, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari awal Ibu presentasi ya, solusi dan tentunya
Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa lega ya Bu, karena sudah menerapkan rencana pembelajaran yang sudah telah kita rencanakan kemarin sesuai dengan bimbingan dari Ibu juga. Itu sudah terlaksana secara maksimal. Jadi setelah pembelajaran perasaan lega ya. Dari percakapan kita sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang tujuan pembelajaran yang waktu itu akan dilakukan. Nah, kalau boleh diulang kembali, apa tujuan pembelajaran waktu itu ingin Ibu capai? Iya, baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana terkait dengan tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacak yang hasilnya sudah diketahui dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam sebuah lagu. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana yang berkaitan dengan tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacak yang bisa diketahui. Kemudian yang terakhir, dengan bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dan lagu. Baik Bu, menurut Ibu dari ketiga tujuan pembelajaran ini apakah sudah tercapai semua Bu? Dari ketiga tujuan pembelajaran ini ya Bu, ada 2 pembelajaran yang sudah tercapai, tapi ada 1 yang masih belum tercapai. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang direncanakan, yang 2 sudah tercapai, yang 1 belum maksimal. Menurut Ibu, mengapa ada 1 tujuan pembelajaran itu yang belum maksimal? Apakah kendalanya atau hambatannya sehingga tujuan pembelajaran tersebut belum maksimal dapat dicapai? Pada saat itu Bu, kendala yang saya hadapi itu adalah keterbatasan waktu, kurangnya kemampuan saya dalam mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif, itu yang menjadi kendala, sehingga ada 1 tujuan pembelajaran yang kurang maksimal, sehingga belum tercapai seperti itu ya Bu. Karena kemarin kan kita menerapkan pembelajaran dengan permainan interaktif. Nah, di situ menghabiskan waktu yang cukup lama ternyata, melihat antusiasme anak-anak, sehingga waktu itu lebih lama pada saat permainan interaktif tersebut, sehingga ada 1 tujuan pembelajaran yang belum tercapai secara maksimal. Jadi kendalanya adalah keterbatasan waktu dikarenakan antusiasme anak-anak dengan adanya games tersebut, sehingga setelah waktunya berakhir masih 1 tujuan pembelajaran yang belum. Kemudian apakah ada kendala lain selain waktu? Kendala lain selain waktu itu dalam melakukan permainan interaktif itu ya Bu, suasana di kelas itu agak sedikit kurang kondusif karena anak-anak itu sangat bergembira, akhirnya mereka sampai ada yang berteriak, ada yang ada sambil menari-nari gitu dan lain-lainnya. Jadi saya merasa itu agak kurang kondusif menurut saya. Terlalu bersemangat anak-anak untuk bermain game sehingga suasananya menjadi sedikit kurang kondusif. Dan Bu, kemudian terkait area pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya, dari percakapan observasi kemarin, ada area pengembangan apa saja yang Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya Bu, saya sudah melakukan area pengembangan yang berpusat kepada peserta didik dalam kompetensi menemukan penyelesaian masalah dan juga mengatakan suatu bilangan yang sudah diketahui jumlahnya. Kemudian bisa Ibu ceritakan terkait area pengembangan tadi Ibu sebutkan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Dari area pengembangan tersebut, hal apa yang Ibu lakukan di kelas sehingga Ibu bisa mencapai area pengembangan
pembelajaran berpusat yang saya lakukan pada saat pembelajaran ya Bu. Pertama, saya menyesuaikan dengan minat peserta didik dalam mengungkapkan atau menemukan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang dilakukan tersebut. Mereka saya berikan kebebasan untuk mengekspresikan bagaimana cara mengungkapkan jawaban tersebut, misalnya dengan melalui gambar ya Bu, atau tulisan, atau ada juga kemarin ada anak yang ingin bercerita secara langsung seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu area pengembangan yang sudah saya lakukan. Pembelajaran yang berpusat pada murid, pengembangannya dilakukan dengan adanya digitalisasi pada program dan juga pemberdayaan berupa gambar, kemudian tulisan, ada juga anak-anak yang bercerita secara lisan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri terkait pertanyaan yang ada pada tempat kerja. Baik Bu, dari area pengembangan yang sudah Ibu rancang sebelumnya, menurut Ibu sudah sejauh mana keberhasilan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin? Berdasarkan area pengembangan yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan area pengembangan itu menurut saya sudah optimal ya Bu. Namun memang tingkat keberhasilannya menurut saya memang belum maksimal. Jadi sudah dilakukan secara optimal dengan adanya diferensiasi pada program, kemudian pengembangan tingkat aktif, namun hasilnya belum optimal. Menurut Ibu dari angka 1 sampai 100, di angka berapa keberhasilan yang Ibu lakukan kemarin? Untuk yang kemarin hasil tingkat keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan itu berkisar sekitar 75%-an Bu. Jadi masih perlu peningkatan lagi. Pembelajaran sudah dilakukan secara optimal, namun tingkat keberhasilan masih belum maksimal, sehingga menurut Ibu dari angka 1 sampai 100 itu di level 75. Kemudian dari angka keberhasilan yang sudah Ibu capai tersebut, menurut Ibu apakah keberhasilan itu masih bisa ditingkatkan lagi? Tentu saja Bu, saya punya harapan besar. Saya tidak saya tidak merasa gagal di situ, tapi saya harus saya itu harus menciptakan ide baru, bagaimana menciptakan keberhasilan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya punya harapan yang besar, saya punya keyakinan, dan saya akan melakukan ide-ide baru, perbaikan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran yang saya lakukan supaya mengalami peningkatan. Jadi optimis ya bahwa kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, sudah dievaluasi, kemudian ada keyakinan bahwa keberhasilannya masih bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana dari area pengembangannya Bu, yang menurut Ibu masih bisa dikembangkan lagi untuk bisa meningkatkan nilai keberhasilan yang Ibu sebutkan tadi? Baik, pada area pengembangannya untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran, mungkin pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran ya Bu, saya akan meningkatkan metodenya, metode pembelajaran interaktifnya. Mungkin karena kemarin saya menggunakan media gambar, ini untuk kedepannya nanti saya akan bisa menggunakan media yang lebih relevan. Kira-kira media yang relevan tadi untuk aktivitas pengembangannya yang bisa ditingkatkan mungkin seperti apa? Media pembelajarannya, misalnya saya akan menggunakan aplikasi seperti games yang mungkin di era digital seperti ini memang sudah itu yang diinginkan anak-anak ya Bu. Jadi saya mengenalkan bahwa media seperti handphone atau games itu bukan hanya dipakai untuk permainan saja, tapi bisa kita gunakan untuk belajar dan mendapatkan wawasan. Jadi aktivitas pengembangan yang Ibu rasa dapat ditingkatkan itu adalah metodenya, dengan Ibu menyertakan pembelajaran menggunakan aplikasi, games, dan lain sebagainya. Nah, dari area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi yang masih dapat dikembangkan tersebut, kira-kira tujuannya apa Bu? Tujuan Ibu menggunakan aplikasi games dan lain sebagainya itu? Jadi tujuan saya menggunakan media yang lebih relevan lagi, aplikasi
work wall dalam bentuk games interaktif ya Bu. Nah yang pertama dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa supaya siswa ini lebih bisa berpikir kritis. Kemudian yang kedua, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Jadi ada 3 tujuan yang ingin dicapai terkait pengembangan di pembelajaran selanjutnya, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mengembangkan kemampuan siswa. Terkait tujuan yang ingin Ibu capai pada area pengembangan, apakah Ibu sudah memiliki gambaran seperti apa pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas? Baik, tentunya sudah ya Bu. Saya akan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Workwall ataupun nanti saya menggunakan Quizzes. Jadi nanti itu sebagai games atau permainan interaktif yang akan mewujudkan kemampuan berpikir siswa secara kritis. Jadi terkait tujuan tadi, rancangannya adalah Ibu akan menggunakan aplikasi seperti Quizzes dan Workwall. Kalau Quizzesnya sudah, tapi kalau Workwall itu bisa Ibu jelaskan seperti apa aplikasi itu dapat diterapkan di kelas nantinya untuk jenjang pembelajaran. Aplikasi Workwall ini seperti era sekarang ya Bu, semua serba digital. Jadi saya mencoba membuat referensi baru dengan menggunakan aplikasi Workwall ini. Saya menciptakan seperti yang lagi viral saat ini ya Bu, papan tulis layar sentuh. Nah, jadi itu akan saya terapkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi tujuan itu supaya membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, tentunya anak dapat lebih termotivasi. Jadi dari 2 aplikasi yang Workwall tadi nanti juga menyenangkan, jadi anak itu bisa terpana dengan sekarang ada layar sentuh seperti itu ya. Kemudian secara rinci rancangannya seperti apa? Boleh Bu, ini kebetulan saya sudah membuatkan contohnya ya Bu, yang kemarin saya buat seperti ini Bu. Nanti ini kita menggunakan proyektor tentunya ya Bu, kemudian Sesuai maklumnya. iya sesuai maklumnya, ini bisa kita modifikasi sesuai dengan nah ini contohnya ada kotak-kotak hati di sini 20 kotak yang saya buat ya. Nanti anak-anak itu bisa memilih ingin kotak mana yang mereka buka. Kemudian misalnya kotak 4 jadi mereka ini ada sejumlah pertanyaan, ada juga waktu sehingga di sini mereka berpikir bagaimana ya cara menyelesaikan ini gitu. Jadi mereka berpikir kritisnya itu lebih ini ya lebih buat aja ya. Jadi anak-anak bisa memilih sendiri nomor mana yang akan dikerjakan, kemudian di situ ada soalnya yang harus mereka selesaikan dengan waktu tertentu ini nanti. Jadi sangat kompetitif nanti pembelajaran nanti ya. Sangat menarik sekali Bu. Kemudian nanti pembelajarannya di kelas seperti apa rancangannya yang sudah Ibu buat dengan menggunakan Workwall ini atau dengan Quizzesnya? Rancangannya dalam pembelajaran yang saya lakukan kedepannya nanti kan saya akan membuat ini ya Bu. Nah saya akan menerapkan media pembelajaran ini tadi karena saya ingin anak-anak itu merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Iya, karena biasanya kita hanya belajar menggunakan media yang lain seperti gambar atau saya juga pernah mengajak anak untuk belajar di luar kelas, tapi ini berbeda karena dia lebih seperti agak menegangkan sedikit karena ada waktunya juga, terus mereka harus menentukan jawabannya seperti apa ya gitu. Tapi ada seperti ini Bu, kalaupun mereka nanti tidak bisa menjawab dengan benar, akan ada kesempatan untuk memilih kotak yang berbeda. Jadi tidak menggunakan hukuman ya, siswa tidak menjawab dengan tepat. Baik Bu, kemudian kalau rancangan Quizzesnya seperti apa rancangan pembelajaran yang Ibu ingin lakukan?
Baik, kalau khusus itu sebenarnya saya pakai untuk alternatif lain ya Bu, karena kemungkinan dalam penggunaan media web ini yang saya lakukan, saya merasa mungkin nanti ada kendala-kendala, misalnya kendala teknis seperti itu. Jadi saya siapkan alternatif lain seperti khusus itu bisa dicetak ya Bu. Nah, jadi saya menggunakannya. Baik, dari kedua rancangan tersebut, menurut Ibu mana rancangan yang memungkinkan untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang lebih ditekankan? Rancangan yang akan saya gunakan tentunya saya ingin menerapkan aplikasi Whiteboard ini adalah sebagai media pembelajaran interaktif yang saya lakukan, karena sebelumnya memang saya pernah waktu di kelas 5 ya Bu, saya pernah menerapkan aplikasi ini juga dan saya melihat antusiasme anak-anak itu luar biasa. Jadi saya begitu optimis dan harapannya begitu besar kali ini, dan di kelas 3 akan saya terapkan ini, kemungkinannya nanti keberhasilannya akan tercapai lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Dengan optimisme yang luar biasa seperti itu, menurut Ibu berapa persen tingkat keberhasilannya jika Ibu melakukan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan? Baik, saya sangat optimis untuk pembelajaran kedepannya ya Bu. Jadi perkiraan ya, perkiraan tingkat keberhasilan yang akan saya capai itu sekitar 85%. Optimis dengan pembelajaran yang memang sudah pernah dilakukan dan memang berhasil, kemudian akan diterapkan di kelas 3 berprestasi. Dari rancangan yang Ibu buat tadi Ibu menyebutkan jika ada kendala. Apakah Ibu merasa nantinya akan ada hambatan atau kendala? Nah, kalau misalnya ada, itu seperti apa hambatannya? Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa menghadapi kendala tersebut? Yang namanya suatu kendala kan kita tidak pernah tahu ya Bu, karena tidak terduga terkadang ada saja gitu kan kendalanya. Jadi saya memang menyiapkan alternatif lain jika seandainya ketika saya menerapkan dengan penggunaan aplikasi Whiteboard ini nantinya ada kendala yang dihadapi, seperti misalnya kendala teknis, contohnya misalnya mati lampu. Jadi kan namanya tidak bisa kita melanjutkan dengan penerapan aplikasi Whiteboard ini, maka tadi Bu yang saya ceritakan, saya menggunakan aplikasi khusus itu tadi, saya buatkan dalam bentuk hangout. Jadi walaupun nanti seandainya ada kendala, saya punya alternatif lain. Berarti hambatan yang sekiranya akan terjadi itu sudah Ibu antisipasi sebelumnya dengan menyiapkan alternatif lain agar pembelajarannya juga tetap menarik dan dapat tercapai tujuannya. Dari rancangan luar biasa yang sudah Ibu buat tadi, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan atau dukungan dari siapa sehingga nanti pembelajaran itu benar-benar dapat tercapai? Dari rancangan yang sudah saya buat, tentunya saya membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah ya Bu, untuk mendorong saya dalam menciptakan pembelajaran yang lebih lagi. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dan motivasi dari rekan-rekan guru senior seperti Ibu tentunya yang selalu memberi saya motivasi sehingga saya dapat melakukan pembelajaran, terus belajar untuk menemukan ide-ide baru sehingga pembelajaran di kelas saya mengalami peningkatan dan ataupun keberhasilan. Nah, yang ketiga, saya juga membutuhkan kerjasama nih Bu dengan orang tua siswa seperti itu. Kemudian ada juga ini yang tidak kalah penting ya Bu. Yang keempat, saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Misalnya seperti media pembelajaran yang mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi yang bisa saya tangkap, dukungan yang dibutuhkan tadi yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, tak lupa juga orang tua murid yang tentunya selalu dikomunikasikan agar pembelajaran yang akan dilakukan, dan juga sarana prasarana yang digunakan mendukung pembelajaran. Baik Bu, paket komplit ya, paket komplit. Memang harus selalu saling mendukung. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajaran luar biasa dari ini karena sebentar lagi sekitar 2 mingguan kita akan menghadapi penilaian akhir sama itu ya Bu. Jadi mungkin saya akan menerapkan rancangan pembelajaran saya ini di semester depan. Kemudian waktu yang
yang Ibu butuhkan agar anak-anak itu menjadi familiar atau terbiasa dengan pembelajaran yang menggunakan aplikasi games yang menantang tadi, kira-kira butuh berapa kali pertemuan untuk Ibu agar anak-anak sudah terbiasa dengan games atau aplikasi workflow tadi yang akan Ibu gunakan? Saya rasa nanti mungkin 2 pertemuan sudah cukup ya untuk melakukan pengenalan. Yang pertama nanti saya kenalkan dengan aplikasinya, terus bagaimana cara menggunakannya. Kemudian nanti setelah 2 pertemuan itu mungkin bisa langsung saya terapkan. Terima kasih Bu. Jadi kita akan mulainya di semester depan dan harapannya dengan 2 kali pertemuan anak-anak sudah mulai terbiasa atau mulai mengenal aplikasi workflow yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk percakapan kita hari ini. Boleh saya menanyakan sesuatu? Dari percakapan kita ini, kira-kira apakah Ibu sudah mantap atau bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Dari percakapan ini saya merasa semakin semakin mantap gitu. Jadi dalam melakukan pembelajaran yang berikutnya, tadinya saya memang sudah punya ide baru, tapi setelah melakukan percakapan ini saya jadi lebih optimis sekali. Saya punya harapan yang besar dalam mencapai keberhasilan pembelajaran yang akan saya lakukan, ditambah lagi dukungan dan motivasi dari Ibu tentunya. Terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu melakukan percakapan coaching dengan saya hari ini? Saya merasa sangat termotivasi ya tentunya. Saya merasa ini hal yang luar biasa, sangat senang sekali bisa melakukan percakapan seperti ini yang tentunya banyak membawa dampak baik untuk saya pribadi dan untuk bagaimana wawasan saya agar bisa lebih dikembangkan, ditingkatkan lagi untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Kita sudah selesai ini. Saya ucapkan terima kasih pada Lumayan karena sudah bersedia menjadi rekan saya untuk observasi juga untuk percakapan kali ini.